di sini lambang bunyi di sini. Nah, di sini kita lihat ini. Ini lambang bunyi ini di sini ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Eli Dayati. Kali ini saya akan mengupas tentang sifat bahasa bagian yang kedua. Nah, jadi sebelum lebih jauh kita kupas tentang sifat bahasa, ada baiknya Bapak dan Ibu silakan like, subscribe, dan komen serta share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar senantiasa mendapatkan info terbaru dari saya. Lanjutkan episode yang lalu, ini kita berada pada episode yang kedua membahas tentang sifat bahasa. Nah, sifat bahasa ini yang ketiga dari sifat bahasa itu adalah bahasa sebagai bunyi atau bahasa adalah bunyi. Lalu bunyi yang bagaimana ini yang bisa dikatakan sebagai bahasa? Ini adalah bunyi yang keluar dari alat ucap manusia. Jadi semua bunyi ujaran, semua jenis bunyi yang keluar dari alat ucap manusia itu dikatakan bahasa. Tetapi yang harus kita ingat adalah tidak semua bunyi yang keluar dari alat ucap manusia itu adalah bahasa. Contohnya ada batuk, kemudian ada pilek. Nah, itu bukan bahasa. Jadi bunyi-bunyi yang bisa dimengerti yang keluar dari alat ucap, selain dari batuk, selain dari apa tadi yang saya katakan tadi, pilek, suara-suara batuk, bersin. Nah, itu bukan dikatakan sebuah bahasa. Jadi lain dari itu, selagi itu keluar dari alat ucap manusia, maka itu bisa dikatakan sebagai bahasa. Nah, yang berikutnya masuk kepada yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa itu bermakna. Yang bermakna ini yang mana yang dikatakan? Yang bagaimana yang dikatakan bahasa itu yang bermakna? Nah, di sini bermakna di sini, ingat yang perlu kita pahami adalah yang lalu sudah disampaikan. Bahasa adalah lambang bunyi. Lambang bunyi. Nah, baik itu bunyi maupun lambang. Di sini kan ada katanya, bahasa adalah lambang bunyi. Ya, jadi ada dua dia. Bisa berwujud lambang bunyi, bisa juga berbentuk bunyi itu sendiri. Nah, ini lambang bunyi. Lambang bunyi yang bagaimana? Yang bermakna. Bunyi yang bagaimana? Yang bermakna. Itulah yang dikatakan sebagai bahasa. Seperti contohnya lambang bunyi ini. Begini. Sebagai contohnya ya, kita lihat. Sebagai tanda setiaku, kuserahkan setangkai mawar ini padamu. Nah, di sini kan ada kata mawar. Sebagai tanda setiaku, kuserahkan setangkai mawar ini padamu. Di sini ada kata mawar. Mawar ini apa? Mawar ini bunga. Yang semua orang tahu mawar itu bunga. Nah, mawar inilah sebagai yang dikatakan contoh lambang bunyi. Ada maknanya? Ada. Apa arti mawar ini? Nah, ini artinya tadi seperti ini. Jadi kalau sudah di dalam kalimat ini kan sebagai tanda setiaku, kuserahkan setangkai mawar ini kepadamu. Berarti sebagai wujud kesetiaan itu tadi, inilah dia mawar. Kita kan sering seperti itu, mewujudkan rasa cinta. Nah, jadi ada sebuah lambang-lambang yang mengandung arti, itulah yang dikatakan dengan bahasa. Nah, di sini lambang bunyi di sini. Nah, di sini kita lihat ini. Ini lambang bunyi ini di sini ada dua. Yang pertama ada lambang bunyi yang konkret. Yang konkret ini yang mana? Yang konkret ini jelas ini adalah yang nyata, yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri.
contohnya itu seperti apa? Contohnya ya yang berbentuk perlambangan tadi, seperti contoh yang sudah kita kupas itu adalah bunga. Kemudian apa? Menara, misalkan menara. Selain menara ini apa lagi? Ada pohon. Segala bentuk yang bisa kita lihat itu dikatakan lambang bunyi bahasa yang konkret. Nah, yang kedua tidak konkret. Nah, tidak konkret ini ada tapi dia tidak terlihat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti norma. Nah, kemudian adat istiadat dan sebagainya yang sejenis dengan ini. Nah, ini juga merupakan bahasa, tetapi itu tidak konkret. Nah, jadi inilah tadi lambang bunyi bahasa. Dari lambang-lambang bunyi bahasa tadi, yang contoh yang sudah kita lihat tadi ada bunga, kemudian ada menara, ada tugu, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari contoh-contoh ini tadi bisa kita artikan bahwa bahasa ini sesuatu yang dilambangkan, yang memiliki makna. Apa makna yang terkandung di dalam lambang ini tadi? Maka itu dikatakan sebagai bahasa. Nah, apa makna dari bunga, menara, tugu, dan lain-lain? Ini kan lambang bunyi bahasa. Lambang bunyi bahasa. Nah, jadi kalau lambang bunyi bahasa ini tadi berbentuknya itu konkret, yang nyata, yang bisa kita lihat. Bunga, menara, itu semua bisa kita lihat. Nah, tetapi ada sesuatu yang kita katakan itu bisa juga berbunyi. Bagaimana? Apakah itu juga bisa dikatakan bahasa? Nah, selama bunyi ini tadi bermakna, maka bisa dikatakan sebagai bahasa. Contohnya apa? Contohnya suara bel. Di sekolah kan seperti itu, ada suara bel. Saat mau masuk sekolah, mau jam masuk pelajaran, pergantian pelajaran, kemudian saat pulang, ini selalu ditandakan dengan suara bel. Nah, ini bel ini mengerti maknanya, ada makna yang disampaikan, maka ini juga dikatakan sebagai bahasa. Jadi bahasa ini sesuatu yang dilambangkan, baik itu berupa benda ataupun bunyi. Kalau tadi di awal saya sampaikan yang keluar dari alat ucap manusia, tetapi di sini masuk kita yang dilambangkan. Ada bunyi yang dilambangkan, yang mengandung makna, maka itu juga dikatakan bahasa. Yang perlu diingat, selama yang dilambangkan ini mengandung makna yang bisa diterima orang banyak, bisa dipahami orang maksud dan tujuannya dan artinya, maka itu dikatakan dengan bahasa. Tetapi jika tidak mampu kita menerima artinya, tidak dapat dipahami, akan terhambat komunikasi, maka itu bukan bahasa. Jadi gampang kita mengingat bahwa bahasa itu apa. Nah, kemudian bunyi bahasa. Kalau di sini tadi kan lambang bunyi bahasa, tetapi di sini bunyi bahasa. Bunyi bahasa ini ada unsur-unsurnya. Unsur bunyi bahasa. Ini semua tersusun, unsur-unsur bunyi bahasa di sini tersusun. Tersusun di mana? Yang pertama di sini ada morfem. Nanti di sini akan dipelajari bagaimana bunyi bahasa itu di dalam morfem. Kemudian ada kata, lalu ada frasa, kemudian ada klausa. Setelah klausa meningkat kepada kalimat. Dan yang terakhir adalah wacana. Nah, disinilah semua bunyi bahasa ini tersusun. Ini nanti akan kita kupas satu persatu pada episode selanjutnya. Nah, demikianlah pertemuan singkat ini, materi saya yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermakna dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya di bidang pendidikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Mudah-mudahan dengan
ilmu yang sangat singkat ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi dunia pendidikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.